empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel Anong Oprek. Ketemu lagi dengan gue Anong. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dijaga kesehatannya, tetap berpikir positif dan tetap sayang keluarga. Oke, kali ini gue bakal tutorial mungkin ya. Buat teman-teman yang baru belajar ataupun yang udah profesional pun tidak masalah, ini aja sekedar sharing ya. Oke, di sini gue ada dua bidang, dua-duanya berlawanan. Kenapa gue berlawanan? Yang pertama gue bakal nge-shade full box ini, shade mereknya full, bahannya itu polipropilen atau PP plastik ya. Yang kedua ini gue bahan dasarnya plat. Nanti gimana kita cara aplikasinya, penanggulangannya atau cara step-stepnya, yuk nanti gue bakal jelasin. Oke, untuk kali ini video gue bakal lebih fokus ke ngebahas tentang yang behelnya dulu ya. Nanti gue bakal jelasin step-step cara pemilihan epoxy yang tepat buat bidang berbahan metal seperti yang ada di depan Mas Bro semuanya. Nggak salah juga disebut epoxy, cuma lebih tepatnya adalah sealer ataupun filler ya. Mungkin bahasa di Belcode sendiri ada surfacer, tapi kebanyakan di merek lain itu disebutnya filler PU2K ataupun retan filler ya Mas Bro ya. Retan itu sama aja kayak polyuretan ya. Jadi sebutannya itu PU juga dengan fungsi yang sama seperti filler. Oke. Di sini ada dua jenis ya. Di sini ada epoxy primer surfacer. Ini kegunaannya khusus di atas plat karena hardenernya itu beda sendiri. Kalau yang PU2K, PU itu pasti hardenernya bening. Kalau misalkan yang epoxy ada tulisannya epoxy, itu pasti hardenernya kuning. Tapi jangan sampai salah juga di pasaran banyak tertulis epoxy filler PU. Nah, sebenarnya itu sebetulnya itu adalah filler PU, cuma karena memang bahasa di lapangan atau di pasar painting lokal Indonesia itu kebanyakan nyebutnya epoxy, tetap dimasukkan nama epoxy sebagai daya tarik itu sendiri atau daya jual ya Mas Bro. Nah oke, gue bakal jelasin secara singkat untuk penggunaan aplikasi di atas metal seperti ini ya, besi ataupun stainless ada lagi khususnya namanya etching primer, beda lagi. Tapi bisa diaplikasikan dengan epoxy primer surfacer. Untuk baja ringan pun bisa pakai epoxy primer surfacer ataupun pakai etching primer juga bisa. Tapi untuk di depan gue ini gue bakal bahas dua. Epoxy primer surfacer itu adalah kegunaannya di atas plat ataupun metal. Ini sangat cocok untuk daya rekat di atas plat dan memiliki fungsi sebagai adhesif anti korosif ya. Adhesifnya bagus dan anti korosifnya sangat tinggi. Anti korosif itu anti karat ya Mas Bro ya. Tapi dengan catatan biang-biang karat, misal di motor Vespa yang ada biang karatnya itu harus dibabat habis baru kita bisa aplikasi epoxy primer. Kalau nggak dibabat habis tetap memiliki potensi karat itu menyebar. Oke, yang pertama ini udah gue jelasin. Pokoknya epoxy itu hardenernya kuning, yang betul-betul epoxy tanpa ada PU atau poliuretan di belakangnya, itu pasti hardenernya kuning. Dan yang kedua gue bakal jelasin PU2K pasti hardenernya bening. Tujuan dan aplikasinya adalah di atas cat lama, di atas dempul, dan di atas epoxy primer surfacer itu sendiri. Oke, nggak usah banyak omong lagi, nggak usah banyak lama, langsung kita bahas dan kita aplikasi di atas behel box dari Yamaha NMAX ini. Yuk langsung. Mau buat apa ya istilahnya? Ada tips lah ya buat teman-teman yang mungkin mixing cup itu agak terlalu susah nyarinya. Gue pakai ini buat masakan. Nah, di sini ada mililiternya, ada macam-macam ya Mas Bro ya, ada sekitar banyak macam, ada 125, yang terakhir ini 250 ml cup. Jadi ini adalah opsi paling bagus buat menurut gua, karena bahan ini sendiri terbuat dari propellen yang anti solvent ya, jadi nggak bakal leleh kalau kena thinner. Oke Mas Bro, sebelumnya seperti biasa kita baca TDS-nya, 4:1 hardener, hot life-nya itu sekitar 4 jam. 2-3 lapis, tipis-tipis pastinya, nggak langsung basah-basah aja. Dan tapi kalau di plat sih sebenarnya nggak masalah, cuma flash off-nya jatuhnya lebih lama. Tapi gue tetap aplikasinya tipis-tipis. Dan juga kekentalannya 10-12 NK, 10-12 detik. Dan juga flash off 5 menit, kering sentuh sekitar 10-20 menit, dan juga kering keras 3-4 jam. Yuk lanjut aja. Oke, tips lagi satu lagi, sebelum Mas Bro mixing wajib kita aduk dulu karena tidak rata ya, kita harus ratain dulu dalamannya ya.
Oke, gue pilih dua. Yang pertama itu ukuran 125 mili dan satu lagi 30 mili ya Mas Bro ya. Oke. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. 412 berarti tindakannya itu di angka 60 ya Mas Bro ya. Just to find somewhere that finally feels like Oke, home. yuk. Oke, setelah ini kita aduk. Thinking, the more I swim, the more I'm thinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Mas Bro, ini total yang gua aplikasi akhirnya 3 layer. Setelah ini gue bakal putih sebagian ataupun debu tipis juga, karena dari cetakannya ternyata behel ini kurang bagus ya, banyak bolong, banyak pori, karena memang ini cetakan yang dicetak jadi orian, dia copy lagi, dia buat cetakan sama seperti ori tapi dia buat ulang dengan cara dicor ulang, jadi memang banyak bagian-bagian yang tidak bagus dan tidak presisi. Jadi banyak bagian-bagian yang tidak standarnya. Jadi sini gue nanti aplikasi sudah 3 layer, nanti gue sanding lagi kalau misalkan banyak yang seperti ini. Nah ini gue bakal putih ataupun dempul tipis. Oke, setelah ini gue bakal oven sekitar 1 jam atau 4 jam, kita bisa diemin di waktu suhu ruangan. Setelah itu kita bisa proses sanding. Tapi saran gue lebih baik 1 hari lebih cukup ya, maksudnya lebih baik 1 hari atau lebih dari 24 jam kita diamkan untuk memastikan bahwa epoksi itu kering sempurna sampai ke dalamnya. Yuk lanjut aja. Oke Mas Bro, ini udah di oven ya. Setelah di oven, gue tadi langsung sanding. Ada bagian part-part yang didempul. Di sini gue pakai dempul BPO kebetulan, karena gue lebih pede dan lebih keras. Kita bisa lihat ya hasil dari yang tadi gue aplikasi BL Coat epoxy primer yang buat di plat itu, hasilnya itu agak sedikit satin ya, nggak gloss tapi nggak doff juga. Jadi permukaan yang dihasilin itu halus banget seperti itu. Nah ini kalau buat teman-teman yang pingin, di konten sebelumnya gue itu aplikasi filler dulu, filler retan, setelah itu baru naik base coat. Itu memang idealnya seperti itu. Tapi biasanya setelah epoxy gue biasakan, setelah itu gue naik polyurethane 2K. Di sini dari BL Coat pakai surfacer. Tujuannya itu agar permukaannya lebih halus. Yuk langsung aja lihat ya. Sebelum gue takar, gue aduk dulu sampai rata, karena memang epoksi ini pasti ada campuran solvent ya atau pengencernya ya Mas Bro ya, dirata lagi serata. Kita lihat ya, ini halus banget. Ini yang bakal menghasilkan permukaan yang halus pada nanti lapisan di atas cat lama ataupun epoksi ataupun dempul. Yuk langsung aja gue bakal takar ya. Gue pakai cup ukuran 60 mili. Oke, gue sendok aja sampai full dan gua ratakan bawahnya. Oke. Jadi gua langsung ke sini. Sampai benar-benar bersih ya Mas Bro, dalamnya benar-benar bersih, jadi tidak ada sisa sama sekali. Oke, untuk hardener di sini adanya 30 mili. Harusnya kan 4:1 karena yang 15-nya diminta sama nyokap gua. Akhirnya gue pakai yang 30 tapi gue isi setengah ya Mas Bro ya. Sip. Takarannya 412 ya. Gue pakai thinner dari BL Coat juga, slow dry selalu. Apapun dari undercoat sampai base coat sampai clear coat BL Coat, gue pakai BL Coat slow dry polyurethane.
Bro, ini hasil aplikasi PU2K, poliuretan 2K surfacer ataupun filler. Kita bisa lihat hasilnya halus banget, Memang tujuan poliuretan 2K ini di atas primer atau dempul lah, atau cat lama bisa. Cuma sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk di atas plat ataupun metal. Oke, kita bisa lihat hasilnya setelah kering. Gue tunggu sekitar 1 jam. Walaupun 30 menit ready, gue tetap tunggu lebih lama lebih baik ya. Tapi nggak lama-lama banget, 1 jam. Setelah itu gue sanding. Setelah sanding, mungkin 1 jam setelah sanding gue bakal aplikasi warna hitam sesuai dengan request dari konsumen. Yuk langsung aja. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's Oke Mas Bro, ini kebetulan gue di sini udah pakai PU 2K 3000 dari Belkot. Hasilnya basah banget. Ini di depan ada behel yang tadi gue proses, dan di situ ada box. Nanti gue jelasin di video lain gimana hasilnya bisa flat begitu di box yang banyak teksturnya. Oke, untuk hasil PU 2K 3000 ini jujur basah banget, super gloss, cocok banget di warna hitam. Apapun warna hitamnya itu cocok banget dan kelihatan memang flat total. Oke, cukup sekian ya tadi penjelasan dengan epoxy primer dan surfacer PU2K, langkah-langkahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetap jaga kesehatan, saya keluarga, dan sampai jumpa. to where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.